Halo semuanya, selamat datang di kelompok pertama dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada saat ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan apa saja yang menjadi dampak dari penggunaan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia penggunaan teknologi sudah sangat berkembang pesat dan mengharuskan setiap kalangan masyarakat untuk mampu menggunakan serta memaksimalkan setiap potensi dalam teknologi tersebut. Seperti contoh, kita sering menggunakan handphone ataupun telepon genggam untuk mencari informasi dan menambah wawasan. Dan yang kedua, kita sering menggunakan alat elektronik, yaitu salah satunya ada televisi untuk mencari informasi, dan seringkali kita juga untuk menghibur diri kita. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Pengembangan dan penerapan teknologi juga sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Dan berikut adalah beberapa hal yang akan saya uraikan di antaranya. Yang pertama ialah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam halnya belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh para guru mereka, tetapi juga bisa mengakses materinya sendiri dengan memanfaatkan media internet dan aplikasi-aplikasi pendukung. Selanjutnya, kebutuhan akan jumlah soal yang banyak tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikerjakan, tetapi jika kita lakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, semuanya dapat dilakukan hanya dengan waktu yang cukup singkat. Khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek, yaitu 1. Pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan lebih menarik. 2. Lebih mudah dalam menjelaskan materi yang kompleks. Yang ketiga, dapat mempercepat proses. 4. Menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Dalam hal ini adalah pengalaman baru. Dan yang terakhir ialah mengurangi peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Dalam hal pemanfaatan iptek, pengajar di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan, agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua ialah munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam memproses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang awalnya lebih abstrak menjadi lebih jelas karena materi tersebut dapat dibantu dengan teknologi yang bisa mempermudah sehingga dapat dipahami secara gampang oleh para pelajar. Dan yang ketiga ialah sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal hanyalah pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan pelajar dengan pengajar. Dampak positif kedua dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Tentu kita ketahui bersama, teknologi yang semakin berkembang menuntut sebuah realisasi yang berdampak positif terhadap kehidupan manusia, khususnya di bidang kesehatan. Nah, seiring pesatnya perkembangan teknologi, para pendahulu telah berusaha untuk menyempurnakan apa yang telah dan akan diciptakan demi kesejahteraan manusia. Untuk itu, beberapa hal saat ini yang sudah kita bisa rasakan. Hal inilah yang menjadi dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, yaitu ditemukannya mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, ataupun ada transplantasi, vaksinasi bidang kedokteran.
dan pengobatan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat telah maju dengan pesat. Yang kedua, tentu kita ketahui bersama bahwa dalam dunia ini sudah ada ditemukannya alat-alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak, misalnya mata, baik mata rusak ataupun donor mata. Ada juga pengganti misalnya organ tubuh, jantung atau ginjal. Kemudian yang ketiga, sudah ditemukannya keahlian dalam bidang operasi plastik. Sebagai contohnya, ada yang bisa mengubah kulit kita menjadi putih untuk memuaskan diri. Nah, itu bagian dari perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Dan untuk keempat, ditemukannya tanaman makan setiap hari. Dengan ditemukan cara ini, sebagian masyarakat telah mengatur menu makan dengan zat vitamin sehingga dapat memperlambat kehausan setiap organ tubuh manusia. Dengan begitu akan memberi kesempatan untuk lebih lama. Dan kita bisa temui juga ada beberapa aplikasi untuk mengatur pola makan dan aplikasi-aplikasi yang mengatur untuk menjadi tubuh yang sehat. Itulah bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan terakhir, ditemukannya peralatan untuk mengolah sampah dan limbah. Dan dalam teknologi informasi dan komunikasi ada juga dampak positif teknologi transfer gambar yang juga menjadikan gambar radiologi, misalnya CT scan atau MRI, bisa segera dikirim ke diagram elektronik dan meja dokter. Pasien rawat intensif yang selalu dimonitor perawat selama istirahat juga dapat dimonitor oleh dokter melalui menara kontrol dari jarak jauh. Oleh karena itu, berawal dari pemikiran yang sederhana seperti ini akan berkembang menjadi suatu hal yang lebih modern dan kompleks. Dan sekarang apapun yang tidak ada bisa menjadi ada karena adanya alat-alat yang canggih yang bisa kita gunakan di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan saat ini. Dan sekarang kita lanjut ke dampak positif yang ketiga. Teknologi informatika juga berdampak penting di bidang ekonomi. Contohnya, para nasabah bank dapat melakukan transaksi uang secara online tanpa harus berjalan jauh ke bank. Para CEO sebuah perusahaan dapat menerima karyawan secara online dan memudahkan para pebisnis untuk membangun sebuah website jual beli. Dampak positif pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Guys, kita akan mulai dari dampak negatif yang pertama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dampak yang pertama adalah pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Adanya pelanggaran hak cipta adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet dan diperjualbelikan tanpa meminta izin kepada pencipta karya tersebut. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin, bahkan oknum tersebut memakai karya tersebut tanpa meminta izin kepada pembuat karya. Pelanggaran hak cipta sudah merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Hak cipta atau plagiarisme adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi informatif dan komunikasi.
memperoleh informasi secara bebas sejak adanya akses internet, memudahkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mencari ide atau gagasan dari pencipta karya itu. Contohnya, membacakan film. Sering saya temukan di tempat seperti bioskop, pada saat penayangan film tersebut, mereka sudah memberitahukan dari awal sebelum pemutaran si film tersebut bahwa tidak diperizinkan jika kita merekam film tersebut karena itu sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Dan dari pembajakan film tersebut, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mendapatkan keuntungan dari pembajakan itu. Tetapi di sebelah sisi, para produsen atau pembuat karya tersebut merasa dirugikan. Begitu juga di dalam bidang pendidikan. Penyalahgunaan hak cipta juga bisa merusak kredibilitas akademik. Maksudnya adalah tindakan dalam bentuk plagiarisme karya tulis oleh siswa. Apalagi pada saat pembuatan tugas yang diberikan pengajar, banyakkan dari siswa-siswi mengambil dari internet tanpa mencantumkan narasumber dari karya tersebut. Dan maka dari itu terjadilah penyalahgunaan hak cipta. Ingatlah bahwa menghasilkan suatu karya orisinal akan memberikan kepuasan yang lebih hakiki daripada sekedar menjiplak atau membajak hasil karya orang lain yang sudah dibuat dengan susah payah. Kita lanjut ke dampak negatif yang kedua. Selanjutnya, salah satu dampak negatif dari penggunaan TI dan K dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hoax. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa hoax adalah berita yang tidak benar atau berita yang tidak didasarkan oleh fakta ataupun realita. Nah, di kalangan masyarakat kita sendiri, banyak orang-orang yang menyebarkan berita-berita hoax. Seperti contoh, yang pertama, penyebaran berita hoax mengenai meminum alkohol sebagai salah satu obat dari COVID-19. Itulah salah satu contoh dari penyebaran hoax yang sedang merajalela sekarang, apalagi kondisi global kita mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hoax sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang tanpa disadari mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka sebarkan itu tidak benar atau tidak berbasis pada fakta tersebut. Oleh karena itu, hoax harus kita tindakan melalui kita harus sering memilah dan memilih informasi yang benar sebelum kita mengkaji ataupun membagikannya kepada orang lain. Sehingga hoax ataupun penyebaran berita hoax ini akan secepatnya bisa kita tindakan melalui diri kita sendiri dan bahkan pun masyarakat banyak. Nah, selanjutnya juga salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah kecanduan internet. Tentu kita ketahui bersama, ketika kita sudah kecanduan menggunakan internet, maka kita tidak lepas tentu dari penggunaan ponsel ataupun komputer untuk mengakses hobi kita ataupun hiburan kita. Seperti contoh, ketika kita fans untuk menonton drama Korea ataupun kita sebagai anak yang suka nge-game, maka kita tidak lepas dari kecanduan internet dan kita harus memiliki niat untuk mencapainya. Sehingga banyak generasi muda yang sangat disayangkan pada masa kini, mereka tidak sadar bahwa penggunaan internet ini sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari apabila kita menggunakannya secara ideal dan juga secara mental kita yang sehat. Dan oleh karena itu, kedua hal tersebut merupakan bagian dari dampak negatif TI dan K. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika dua hal tersebut akan menentukan masa depan kita, maka generasi muda akan semakin rusak dan semakin tidak mengetahui keberadaannya.